Lisna yang tertarik dengan Bunga tiba-tiba mengusulkan ide untuk bertukar pasangan tidur. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah sadis kali ini terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2025. Beberapa waktu yang lalu, jagat sosial media sempat dihebohkan dengan kabar meninggalnya seorang wanita muda yang mulanya dikira karena dibegal. Namun ternyata setelah diselidiki lebih dalam, tim kepolisian mengungkap bahwa penyebab dari meninggalnya korban sebenarnya bukan karena dibegal, melainkan dia adalah korban yang dihabisi oleh teman wanitanya sendiri, yang mana mereka terlibat pertengkaran terkait ajakan bertukar pasangan sesama jenis. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang perempuan tewas dituduh kasih sesama jenis di Bandung, Jawa Barat. Untuk menutupi kejahatannya, tersangka berdalih kepada keluarga jika korban tewas dibegal. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Ciamis, Jawa Barat ada seorang gadis yang berusia 19 tahun bernama Irma. Orang-orang terdekatnya biasa memanggilnya dengan nama Dibo. Irma dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Meski usianya masih terbilang muda, Irma sudah bekerja demi memiliki penghasilan sendiri dan sekaligus juga membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan informasi di media, Irma ini bekerja di wilayah kota Bandung sebagai pekerja lepas, namun pihak keluarganya menyebut jika Irma sehari-harinya berjualan gorengan. Entah mana yang benar, yang jelas dari pekerjaannya tersebut, Irma juga setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama dia berada di Bandung. Lalu sobat, Irma ini juga dikenal memiliki kepribadian yang tegas namun tetap bersahabat. Sehingga tidak heran jika Irma memiliki banyak teman. Namun, meski usia Irma masih terbilang sangat muda, Irma diketahui memiliki teman-teman dekat yang usianya jauh lebih tua dari dia. Di antaranya ada yang bernama Melani Ivanawati atau yang akrab disapa dengan panggilan Feby yang usianya sudah mencapai 30 tahun. Selanjutnya ada Lisnawati yang akrab disapa dengan panggilan Cume yang usianya 32 tahun. Dan Bunga Laila Febrianti atau yang akrab disapa dengan panggilan Alexa yang usianya sudah 29 tahun. Berdasarkan informasi di media, ternyata hubungan mereka bukanlah sebatas teman biasa atau persahabatan sesama wanita pada umumnya. Mereka diketahui merupakan orang-orang penyuka sesama, yang dimana dari informasi yang beredar juga terungkap jika mereka juga saling menjalin hubungan layaknya kekasih antara wanita dan pria. Irma sendiri diketahui merupakan pacar dari Lisna alias Cumei dan Bunga alias Alexa berpacaran dengan Melani alias Feby. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail mengenai latar belakang kehidupan ketiga teman dekat Irma tersebut. Namun diketahui jika mereka diantaranya ada yang bekerja sebagai pekerja lepas, ada juga yang bekerja sebagai karyawan swasta, tapi ada juga yang tidak bekerja sama sekali alias pengangguran. Kendati demikian, di antara mereka entah yang mana yang bekerja sebagai pekerja lepas, karyawan swasta, serta pengangguran tidak diketahui secara pasti. Mereka pun diketahui kerap kali bertemu dan berkumpul. Biasanya mereka berkumpul di kosan milik salah satu dari mereka, yaitu milik Melani di Jalan Siliwangi Coblong, Bandung. Tidak hanya sebatas berkumpul biasa, mereka juga diketahui kerap menghabiskan waktu dengan pasangan masing-masing. Tidak hanya sekedar menghabiskan waktu dengan pasangan, namun mereka juga rupanya kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang, di antaranya berpesta barang haram dan mengkonsumsi miras. Entah sejak kapan tepatnya, Irma yang usianya jauh lebih muda dari mereka, yang mungkin awalnya masih polos, jadi mulai terseret di dalam pergaulan teman-temannya tersebut.
Namun mungkin seiring berjalannya waktu, Irma yang masih muda dan pikirannya masih belum stabil, perlahan-lahan mulai terbawa arus saat diajak berkumpul dan bergaul. Hingga akhirnya, Irma pun jadi ikut di dalam gaya hidup mereka, bahkan mulai terpengaruh menjadi wanita penyuka sesama. Kendati demikian, pihak keluarga Irma mengungkap jika saat itu sebenarnya Irma sedang dijodohkan dengan seorang pria. Dan selama ini, pihak keluarga menganggap jika Irma sedang menjalin kedekatan dengan pria yang mereka jodohkan tersebut. Termasuk jika Irma kerap melakukan tindakan yang menyimpang pun, mereka tidak mengetahui. Selama ini juga pihak keluarga mempercayai jika kedekatan antara Irma dan teman-temannya itu memang hanya sebatas persahabatan dan tidak lebih. Apalagi dengan salah satu di antara mereka yang sudah berteman sejak lama dari tahun 2017, sehingga pihak keluarga sangat mempercayainya. Namun meskipun begitu, kepercayaan keluarga Irma seolah dibalas dengan pengkhianatan karena mereka justru menyeret Irma ke dalam pergaulan yang salah. Bahkan pergaulan itu pada akhirnya juga membawa maut bagi Irma. Lalu pada suatu hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025, sekitar pukul 10 malam, di saat waktunya orang-orang sedang beristirahat setelah menjalani aktivitas berat pekerjaan di pagi sampai sore hari. Mereka pun juga demikian. Namun istirahat yang mereka lakukan adalah dengan bersenang-senang bersama di dalam kegiatan yang menyimpang. Di antaranya adalah pesta barang haram dan mengkonsumsi miras. Irma yang baru saja selesai bekerja juga ikut bergabung di dalam kegiatan menyimpang tersebut. Sebelum mereka melakukan kegiatan pesta barang haram narkotika, Lisna pun diketahui memberikan obat kamlet kepada Bunga dengan alasan agar Bunga lebih tenang. Yang mana rupanya Lisna yang merupakan pasangan Irma ternyata tertarik kepada Bunga. Begitu juga sebaliknya dengan Bunga yang ternyata juga tertarik dengan Lisna. Sehingga mungkin obat penenang yang Lisna berikan kepada Bunga menjadi salah satu bentuk perhatian Lisna terhadap Bunga. Dan tanpa diketahui adanya pengkhianatan tersebut, mereka berempat kemudian bersenang-senang, berpesta barang haram, dan mengkonsumsi miras sampai mereka lupa waktu. Dan saking nikmatnya, mereka semakin tenggelam di dalam pesta liar tersebut, bahkan sampai dini hari. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, sudah memasuki hari Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2025. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kegiatan tersebut dan lanjut tidur, sebab Bunga di saat itu sudah sangat mabuk. Sehingga di saat itu, mereka pun bersiap untuk tidur dengan pasangan masing-masing, yaitu Irma dengan Lisna dan Melani dengan Bunga. Kendati demikian, Lisna yang tertarik dengan Bunga tiba-tiba mengusulkan ide untuk bertukar pasangan tidur. Saat mendengar usulan dari Lisna, Irma yang diketahui di dalam hubungan sesama tersebut berperan sebagai laki-laki. Dia menentang, dia tidak mau, sebab Irma merasa sangat cemburu. Mungkin dia tidak ingin jika pasangannya tidur dengan orang lain selain dirinya. Lisna yang ditentang oleh Irma pun lantas kesal, sehingga mereka terlibat perdebatan yang cukup alot pada saat itu. Seolah tidak selesai-selesai, perdebatan mereka juga berlanjut di pesan WhatsApp. Namun tidak dijelaskan di saat itu apakah mereka jadi bertukar pasangan tidur atau tidak. Atau justru terlebih antara Lisna dan Irma jadi tidur terpisah karena perdebatan yang terjadi di antara mereka. Lalu sepertinya mereka masih sama-sama terjaga, alias belum tidur sama sekali. Lisna yang kesal terhadap Irma mengirimkan pesan berisikan perdebatan mereka kepada Bunga. Bunga yang masih di bawah pengaruh barang haram dan minuman keras seketika tersulut emosi begitu membaca pesan tersebut. Sehingga Bunga menghampiri Irma dan protes. Baik Bunga dan Irma yang sama-sama tersulut emosi kemudian terlibat percekcokan yang sangat sengit. Saat emosi keduanya sama-sama memuncak, mereka bahkan diketahui juga saling meludahi. Hingga puncaknya, tepat pada saat waktu menunjukkan pukul 3.30 dini hari. Bunga yang tidak dapat mengendalikan emosi, terlebih dirinya juga masih di bawah pengaruh barang haram dan minuman keras, jadi tidak dapat berpikir waras. Bunga lalu mengambil sebilah pisau di wadah sendok di dapur, lalu dengan amarah yang membara, Bunga membawa pisau tersebut ke hadapan Irma. Dan tanpa disadari oleh Irma apa yang dibawa oleh Bunga, Bunga yang sudah benar-benar kesetanan langsung menghujamkan pisau yang ada di genggamannya ke bagian leher kiri Irma dengan begitu kuatnya, sehingga mata pisau dapur tersebut tertancap begitu dalam. Cairan merah pun seketika menyembur deras dari leher Irma yang robek. Irma yang tidak kuat menahan rasa sakit di lehernya langsung ambruk tergeletak tidak berdaya. Dia sekarat dan tidak lama kemudian dia pun tewas meregang nyawa. Setelah Irma tergeletak dengan cairan merah yang menggenang di lantai, Bunga baru tersadar jika perbuatannya sangatlah kelewatan. Sehingga Bunga pun di saat itu langsung dilanda kepanikan. Tidak hanya Bunga, Lisna dan Melani yang melihat aksi brutal tersebut sama paniknya dengan Bunga. Ketiganya semakin dilanda kepanikan, akhirnya memutuskan untuk membawa Irma ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Salamun. Di saat itu mereka berharap mungkin saja
Irma masih bisa diselamatkan. Namun nyatanya setelah menerima hujaman pisau, Irma langsung meninggal dunia. Mendapati Irma yang sudah tidak bernyawa, ketiganya langsung lemas. Kepanikan yang mereka alami seolah bercampur dengan ketakutan. Namun, bukan hanya mereka bertiga, khususnya Bunga. Dia sangat menyesal dan berniat ingin mengakui perbuatannya saat ditanyakan oleh pihak rumah sakit terkait luka parah di bagian leher Irma. Baik Lisna dan Melani memutuskan untuk kompak melindungi Bunga, yang mana mereka sekaligus juga ingin melindungi diri. Terlebih sebelumnya mereka juga habis melakukan kegiatan yang menyimpang, berpesta barang haram, dan mengkonsumsi miras. Mereka takut mereka akan terjerat hukum apabila merembet kemana-mana. Kepada pihak rumah sakit, mereka mengarang cerita jika Irma menjadi korban pembegalan. Tidak hanya kepada pihak rumah sakit, saat mendapati kenyataan jika Irma sudah meninggal dunia, Lisna sempat menghubungi kakaknya Irma dan memberitahukan jika Irma sudah meninggal dunia akibat dibegal saat hendak membeli galon air. Lisna pun meminta pihak keluarga untuk ke rumah sakit dan melihat sendiri jenazah Irma. Setelah menghubungi salah satu keluarga Irma, ketiganya langsung buru-buru menuju kembali ke rumah kos untuk membersihkan bekas kekejian mereka, termasuk menyingkirkan barang bukti dan juga pisau yang digunakan Bunga untuk menghabisi nyawa Irma. Sementara itu, pihak keluarga Irma yang mendapati kabar jika Irma meninggal dunia karena menjadi korban pembegalan, mereka langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, pihak keluarga tidak dapat membendung kesedihan mereka. Jasad Irma pun kemudian langsung dibawa oleh pihak keluarganya ke Ciamis untuk disemayamkan dan dikuburkan secara layak. Jasad Irma di saat itu dimakamkan di Cihaur Beti, Ciamis. Isak tangis keluarga dan orang-orang yang mengenal baik sosok Irma turut mengantarkan Irma ke peristirahatan terakhirnya. Sang dalang kekejian terhadap Irma yaitu Bunga, begitu juga dengan Lisna dan Melani bahkan juga datang ke rumah duka dan pemakaman Irma. Mereka di saat itu berpura-pura sedih, merasa sangat amat kehilangan sosok Irma. Di tengah duka yang dirasakan oleh keluarga, entah mengapa mereka merasakan ada yang janggal dari kematian Irma. Sebab saat menanyakan kepada Lisna, Bunga, dan Melani soal barang berharga Irma yang mungkin saja hilang, mereka malah menjawab jika tidak ada barang apapun yang hilang. Pihak keluarga di saat itu juga semakin curiga saat ketiganya tidak konsisten dengan jawaban mereka. Mulanya mereka menjawab jika Irma dibegal di jalanan di suatu tempat. Namun kemudian saat dipastikan lagi, mereka menjawab jika Irma dibegal di depan kos. Terlebih, luka di leher Irma terasa sangat tidak wajar bagi pihak keluarga. Dan oleh karena itu, pihak keluarga yang curiga kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian di Polres Ciamis. Tim kepolisian yang menanggapi laporan dari keluarga Irma lalu membawa serta Bunga, Lisna, dan Melani untuk diperiksa. Mulanya, mereka bertiga memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak konsisten. Namun seiring berjalannya proses penyelidikan dan muncul berbagai fakta di lapangan, mereka di saat itu tidak tahan lagi dengan desakan. Mereka akhirnya buka suara dan mengungkapkan kebenaran dari kasus ini. Di hadapan pihak penyidik, ketiganya mengaku jika mereka termasuk dengan korban adalah pasangan sesama jenis. Dan peristiwa berujung tragis ini bermula ketika mereka terlibat pertengkaran karena pertukaran pasangan setelah mereka berpesta barang haram dan mengkonsumsi miras. Korban yang di saat itu tidak terima dan merasa sangat cemburu lalu terlibat pertengkaran dengan Lisna dan juga Bunga. Bunga yang masih di bawah pengaruh barang haram dan miras lantas gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan pisau dapur. Dari keterangan ketiganya, polisi juga segera melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari proses penyelidikan yang dilakukan, polisi menetapkan Bunga sebagai tersangka. Sementara Lisna dan Melani masih dalam proses penyelidikan yang lebih lanjut sebab mereka tidak ikut menghabisi korban. Kendati demikian, mereka terlibat di dalam menutup-nutupi penyebab kematian korban. Kemudian setelah pemeriksaan terhadap keduanya selesai, Lisna dan Melani menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Di saat itu, pelaku utama yaitu Bunga dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan pelaku kejahatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sementara Lisna dan Melani dijerat dengan pasal 221 KUHP karena telah menghalang-halangi proses hukum dan membantu pelaku kejahatan agar tidak tertangkap dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Setelah pihak keluarga mengetahui fakta sebenarnya dari kematian Irma, mereka mengecam keras perbuatan dari para pelaku. Rasanya, apa yang terungkap seolah mustahil dilakukan oleh Irma. Sampai saat video ini ditayangkan, proses hukum terhadap pelaku yang telah merenggut nyawa Irma masih terus berlangsung. Pihak keluarga pun turut serta memperjuangkan keadilan bagi Irma. Mereka sudah menyerahkan sepenuhnya urusan hukum kepada kuasa hukum yang dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi mendiang Irma.
Itu dia sobat, kisah dari Irma yang dihabisi oleh teman-teman penyuka sesama jenisnya karena ingin bertukar pasangan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.